Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para eh, teman-teman dan kepada dosen Pak Ilham, yang mana di season kali ini saya akan membahas tentang sebuah manajemen media, yaitu tentang penataan program acara. Yang bertujuan tugas ini secara umum, manajemen program acara di stasiun televisi dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok berdasarkan materi program, format siaran, dan muatan isinya. Seperti kita ketahui, berdasarkan produksi materi program, program acara yang ditayangkan di televisi juga beberapa in-house program, ataupun yang sering disebut dengan program acara yang ditayangkan televisi, juga yang dimaksud dengan program acara yang diproduksi sendiri ataupun secara intern oleh stasiun televisi, dan beberapa program lainnya. Mungkin ini pendahuluan, yang mana mungkin coba saya jabarkan terlebih dahulu di awal pembahasan makalah saya tentang program acara. Sistematika produksi program acara ini juga merupakan suatu runutan proses yang terdiri dari 3 bagian, yaitu praproduksi, produksi, dan post-produksi. Pada tahapan praproduksi juga dilakukan 3 hal utama, yaitu penempuhan ide, konsep, perencanaan, dan persiapan. Setelah ide konsep acara didapat dan disetujui bersama oleh personel tim program, maka selanjutnya dilakukan perencanaan yang meliputi tim schedule, penyempurnaan naskah, pemilihan artis, penulisan rondon, lokasi, kru, dan biaya. Sementara untuk tahapan persiapan juga dilakukan dengan pemberesan semua urusan administratif, kontak perizinan, surat menyurat, dan sebagainya. Persiapan ini juga meliputi latihan para artis, pembuatan settingan tempat, serta cek dan recek semua kelengkapan peralatan. Tahapan produksi juga pelaksanaannya yang dituliskan direncanakan sebelumnya. Tahapan produksi ini lazim disebut sebagai syuting, baik EVV ataupun yang disebut dengan electronic film production, ataupun syuting lapangan maupun syuting di dalam studio. Produksi ini dilakukan dengan mengikuti beberapa standar teknis dan waktu yang sangat ketat. Untuk yang terutama yang paling penting yang kita ketahui juga, yang salah satunya merupakan salah satu untuk sebuah produksi video dan produksi film, baik itu maupun di luar maupun di dalam, kita juga sangat berpengaruh dengan audio dan lighting yang harus tepat dan harus sesuai dengan yang diinginkan. Karena dengan hasil yang sempurna dari lighting dan audio ini juga sangat mempengaruhi kualitas video itu sendiri, yang seperti kita ketahui untuk saat ini. Karena di saat seperti ini juga kita ketahui banyak alat-alat yang memproduksi video yang sudah canggih-canggih ya, karena teknologi makin ke depan makin canggih. Salah satunya untuk minimal untuk memproduksi sebuah konten video, salah satunya seperti konten kreator, baik itu YouTube maupun Facebook, dan beberapa konten ataupun kreator lainnya di media sosial. Mereka juga sudah menggunakan minimal untuk kamera mereka mengambil video itu menggunakan SLR dan beberapa kamera-kamera lainnya. Karena juga sangat bisa kita lihat, meskipun di tengah pandemi ini konten-konten kreator di YouTube itu semakin hari semakin ramai seperti itu. Karena mereka juga melakukan produksi untuk dilakukan penyiaran kepada para penonton mereka dan viewers mereka. Sehingga seperti yang dalam pembahasan di makalah ini, juga diperlukan ketepatan eksekusi dan juga ketepatan waktu sesuai yang telah ditentukan oleh sebelumnya. Sementara untuk tahapan post produksi dilakukan 3 hal, yaitu editing offline, editing online, dan mixing. Editing offline ini diartikan sebagai proses pemilihan dan pemotongan materi. Ini yang sering disebut salah satunya untuk biasa kehidupan kita sehari-hari. Kita membuat video kita ataupun vlog, sering kita mengcut, istilahnya itu memotong dari satu sisi satu part ke part yang lain, ingin kita buat sebagai vlog. Karena untuk salah satunya kita berbicara, kalau untuk vlog ini ataupun konten seperti di YouTube juga memerlukan seperti yang saya bahas tadi, yaitu pemotongan materi produksi secara cut to cut dengan beberapa
aplikasi yang telah kita gunakan untuk saat ini. Salah satunya ada aplikasi seperti Video Cutter dan beberapa aplikasi lainnya yang bisa memproduksi sebuah video yang memang saat ini banyak digunakan oleh para YouTuber. Sementara itu ada editing online yang berarti dilakukan penyempurnaan dari hasil editing offline tersebut, misalnya dilakukan penyesuaian waktu, penambahan dan penyempurnaan gambar seperti animasi dan beberapa efek lainnya, ya, terutama titing, framing dan sebagainya. Framing ini disebut dengan sisi kotak yang dibuat untuk sebuah video yang nantinya akan ditampilkan ke akun media sosial, salah satunya seperti YouTube, Facebook, dan beberapa media-media sosial lainnya yang memang sekarang yang sedang booming ya. Untuk sementara untuk hasilnya adalah sebuah materi yang sudah jadi dan tinggal diberi sentuhan akhir pada sisi audionya, yaitu proses mixing dan yaitu proses adjustment, penambahan audio. Ini seperti istilahnya ini dubbing ya. Kalau istilah kami ini istilahnya kalau di radio istilah dubbing, dengan beberapa voice lainnya, voice pendukung istilahnya. Kalau memang kita ingin membuat sebuah konten, kita juga harus didubbing dengan beberapa materi-materi lain agar hasil editing online kita setelah mixing nanti akan menjadi siap tayang yang seperti kita ketahui saat ini. Sementara untuk pengelolaan stasiun televisi khususnya di bidang perencanaan juga bekerja atas kesadaran bahwa siaran televisi ini juga memiliki kekuatan yang sangat besar baik untuk menciptakan kejahatan maupun kebaikan. Karena kita seperti kita ketahui ini pembahasannya memang saya mengambil rangkuman namun saya membahasnya secara rinci menurut sesuai apa yang saya ketahui. Untuk televisi dan beberapa siaran lainnya itulah gunanya untuk mencegah dan menangkal namanya itu siaran hoax ya. Karena ada mungkin kemungkinan kecil sih untuk siaran TV sendiri memberikan siaran ataupun seputar informasi hoax. Namun banyak televisi ini memang memberikan informasi yang begitu update karena memang reporter mereka di lapangan juga sangat begitu sigap dan perencanaan produksinya juga sangat begitu sigap. Salah satunya peran program acara ataupun pengarah acara yang mereka standbykan di studio dari part to part. Kalau di istilah radio itu ada part 1, part 2, part 1, part 2 dan part 3. Itu memang ada tangga sistem penyaluran bagaimana sih untuk agar sebuah program acara, sebuah kemasan itu berjalan sesuai maksimal bagaimana yang telah direncanakan. Namun dalam proses kerjasama program televisi ini juga diperlukan tindakan manajemen yang tepat khususnya bagi dunia penyiaran. Nah, kalau istilahnya di radio itu makanya ada sebelum melakukan sebuah produksi, istilahnya ini sebuah berita yang akan diliput dan nantinya akan dibahas dalam beberapa program, salah satunya seperti mereka juga harus melakukan rapat produksi yang terutama ada terdiri dari bagian agenda setting dan beberapa produksi lainnya. Nantinya bagaimana mereka mengarahkan untuk bisa sebuah siaran itu berjalan maksimal apa yang telah diagendakan dan diarahkan oleh pengarah acara, tentunya yang menjadi gatekeeper dalam sebuah produk ini. Mungkin seperti yang pembahasan ini yang ada dalam makalah saya juga, mohon maaf agak bergeser sedikit nih. Nah, program talk show adalah merupakan satu program yang menarik pemirsa karena pemirsa dalam konsep media ini juga mempunyai peranan yang sangat penting karena satu stasiun televisi juga berfungsi sebagai media bisnis untuk bisa bersaing dan merebut pemirsa, sehingga stasiun televisi juga mempunyai program yang sesuai keinginan pemirsa sendiri. Untuk saat ini meskipun di tengah pandemi, menurut hemat saya sendiri mungkin sangat jarang ya orang-orang seperti kaum milenial, sepertinya salah satunya seperti teman-teman kita yang anak-anak muda juga jarang untuk saat ini untuk mereka bisa menonton televisi karena juga mereka saat ini berkecimpung di dunia YouTube. Selain membuat vlog dan membuat konten, mereka juga lebih update. Mereka untuk sekarang mencari informasi itu di YouTube karena memang untuk saat ini program YouTube sendiri juga menjadi trending
Salah satunya juga bisa mengalahkan program-program yang ada di televisi sendiri. Banyak yang kita lihat saat ini, kalau untuk di YouTube sendiri, malah artis-artis yang menawarkan program kepada stasiun televisi, karena mereka juga jangan memikirkan bahwa artis ini banyak settingan. Makanya sekarang artis itu banyak yang menawarkan ketika stasiun televisi ingin mengajak kerjasama, mereka juga menawarkan bagaimana kalau program kami yang dijalankan di televisi. Jangan program yang di televisi kami harus menjalaninya di YouTube. Seperti itu banyak yang setelah saya cek dan recheck istilahnya, ada beberapa konten kreator di YouTube yang saat ini juga bagaimana program YouTube mereka bisa mengarah ke televisi. Namun dari rumusan masalah tersebut berdasarkan uraian di atas yang telah saya sampaikan tadi, maka muncullah permasalahan yang berkaitan dengan latar belakang di atas dan dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana manajemen program talk show pada salah satu stasiun televisi terkait tentang praproduksi, produksi, dan pasca produksi pada program, salah satu program yang mereka jalankan. Dan tujuan penelitian tersebut nantinya juga menimbulkan rumusan masalah dalam penelitian ini juga. Maka dari itu kami juga memiliki tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan manajemen program sebuah stasiun televisi, baik itu tentang praproduksi, produksi, dan pasca produksi, serta beberapa program lainnya yang mereka jalankan. Kegunaannya sendiri juga cukup banyak ya. Secara akademis nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membuka wacana baru dalam hal komunikasi. Secara praktis nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai data atau informasi berkenaan dengan manajemen di stasiun televisi oleh kalangan mahasiswa. Dan untuk ruang lingkup dan keterbatasan penelitian sendiri, dalam hal ini juga mengambil ruang lingkup salah satu televisi dengan alasan bahwa merupakan program andalan yang cukup banyak diminati oleh pemirsa, sedangkan penelitian ini hanya dibatas untuk mengenai produksi sebuah stasiun televisi. Namun kalau untuk program radio sendiri ini sangat banyak ya yang harus dibahas, dari tahapan sebelum mereka membuat sebuah program acara dan beberapa program lainnya, hingga nantinya bagaimana mereka melakukan finishing dan beberapa tahapan-tahapan lainnya yang dilakukan oleh pengarah acara dan tim di lapangan. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya tentang pembahasan bagaimana sih program acara di stasiun televisi sendiri. Mungkin ini ada sedikit tambahan yang saya tambahkan terkait dengan penataan program acara. Saya membahas tentang ada sedikit sisi di televisi dan ada sedikit bagaimana sisi penataan program acara di radio kami sendiri. Mungkin terima kasih kepada dosen kami, ada Pak Ilham MA, yang untuk saat ini yang telah bersedia membimbing kami hingga saat ini di semester 6. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ilham. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.